Bab 1191. Setelah setuju dengan Ausway bahwa dia pasti akan pergi menonton pertandingannya, Charlie membawanya kembali ke tempat perjamuan. Pada saat ini, beberapa tamu datang ke tempat perjamuan, dan suasananya berangsur-angsur menjadi hidup. Old Song mendengar bahwa Charlie ada di sini, dan dia bergegas keluar untuk menyapanya, tetapi ketika dia keluar, Charlie sudah berpacaran dengan Ausway. Begitu Charlie kembali, Tuan Song menyapanya dan berkata dengan gembira, "Oh, Tuan Wade, Anda telah pergi selama beberapa hari." Charlie memandang Song, dan tersenyum sedikit, Song, kamu masih sangat kuat dalam semangatnya, apakah kamu dalam kondisi sehat akhir-akhir ini?" Song berkata dengan ekspresi bersyukur, Wade, terima kasih, Tuan tua yang sekarat bisa mendapatkan kembali musim semi keduanya. Lalu dia bertanya pada Charlie, Wade, bagaimana kabarmu hari ini? Charlie mengangguk dan tersenyum, aku tidak buruk, semuanya sama. Tuan Song berkata dengan samar, Tuan Wade, kamu sepertinya sedikit tidak senang dengan keluarga Wu sebelumnya. Sejak pesta ulang tahun, keluarga Wu tidak mempersulitmu, bukan? Charlie tersenyum dan berkata, apa yang bisa mereka lakukan jika mereka mempersulit, hanya sekelompok badut. Ekspresi Tuan Song penuh kekaguman. Dia tahu bahwa Charlie memiliki kemampuan untuk mencapai langit. Meskipun keluarga Wu adalah keluarga nomor 1 di selatan sungai Yangtze, mereka tetap tidak bisa menangani Wade. Saat ini, Honor berjalan mendekat dan berbisik di telinga Tuan tua, kakek, Tuan Kevin dari keluarga Eastcliff Kevin ada di sini. Guru tua Song terkejut dan berkata, Tuan Kevin benar-benar di sini? Iya. Honor berkata, Tuan. Mobil Kevin baru saja memasuki area villa dan dia akan segera datang. Pastor Song mengangguk dan berkata, panggil Warnia, ayo kita keluar bersama untuk menemuinya. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan berkata kepada Charlie dengan tatapan minta maaf, Wade, mohon maafkan salam lama dan buruknya. Ada juga tamu terhormat yang datang dari jauh dari Eastcliff. Aku akan pergi menemuinya. Charlie tidak menganggapnya serius, dan mengangguk lembut. Isaac di samping sedikit terkejut. Dia berbisik kepada Charlie, Wade keluarga Kevin ada di Eastcliff. Itu adalah keluarga kelas 2. Kekuatan keseluruhan di Eastcliff bisa menduduki peringkat ke-6 atau ke-7. Ini jauh sekali, tetapi aset keluarga mereka berjumlah 5 atau 600 miliar. Keluarga Song baru berusia awal 100-an. Masuk akal bahwa keluarga Kevin tidak boleh meremehkan keluarga Song, mengetahui mengapa tuan muda mereka datang ke sini. Charlie tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, meskipun saya tidak tahu situasi spesifik keluarga Kevin, dengan kekuatan keluarga Kevin, di tempat seperti Eastcliff di mana naga dan harimau bersembunyi, sangat sulit untuk pergi lebih lanjut. Menurut Anda apa yang akan mereka lakukan jika itu maju? Isaac memikirkannya dengan hati-hati, dan berkata, jika tidak ada cara untuk pergi secara lokal, maka itu hanya bisa menyebar ke daerah sekitarnya. Setelah berbicara, dia bertanya dengan heran, apa maksudmu keluarga Kevin mungkin ingin berkembang di Aurous Hill? Charlie tersenyum dan berkata, Aurous Hill hanyalah batu loncatan, dan keluarga Kevin pasti menyadari bahwa kali ini adalah kesempatan bagus untuk pengembangan ke selatan. Karena keluarga Wu sudah melepaskan posisi keluarga pertama di Aurous Hill, kuncinya sekarang adalah siapa yang akan menjadi keluarga pertama di Aurous Hill. Meskipun kekuatan keluarga Song sedikit lebih lemah, itu bukannya tanpa peluang. Jika saya adalah penjaga keluarga Kevin, maka saya pasti akan menemukan keluarga yang relatif baik di Aurous Hill, lalu bersatu dengannya untuk membantunya menjadi keluarga pertama di Aurous Hill, dan pada saat yang sama membiarkan dia setia kepada diriku dan menjadi kekuatan eksternalnya. Dalam hal ini, saya telah memperluas tentakel saya ke Aurous Hill, dan pada saat yang sama telah meletakkan dasar untuk Aurous Hill. Isaac berkata, Wade, aku mengerti maksudmu. Tampaknya demikian halnya dengan keluarga Kevin. Itu pasti karena keluarga Song dan ingin bekerja sama dengan keluarga Song. Charlie mengangguk, keluarga Kevin ada di sini untuk pesta ulang tahun Miss Song saat ini. Kurasa mereka memiliki pemikiran yang lebih dalam, dan bahkan mungkin ingin menikah dengan keluarga Song. Bab 1192. Isaac mengerutkan kening dan berkata, Wade jika keluarga Kevin sudah menikah, mereka mungkin tidak dapat melihat keluarga Song. Charlie tersenyum dan berkata,
kuncinya tergantung pada status Tuan Kevin yang dikirim oleh pihak lain dalam keluarga Kevin. Jika dia adalah anak tertua dari keluarga Kevin, maka kemungkinannya kecil sekali, tapi jika dia hanya salah satu dari banyak keturunan, dan mungkin orang yang tidak terlalu sering muncul. Jika dia dikirim untuk menikah dengan Warnia, keluarga Kevin tidak akan rugi, bukan? Ishak dengan serius berkata, menurut apa yang kamu katakan, itu memang bukan kerugian. Keluarga Kevin tampaknya cukup makmur. Di antara anak-anak muda dari generasi ini, harus ada 6 atau 7 laki-laki. Charlie berkata, perkawinan campur ini seperti pacuan kuda Tianji. Kekuatan keseluruhan lawan lebih kuat dari Anda. Ini tidak berarti bahwa setiap kudanya lebih kuat dari kuda terbaikmu. Mungkin kudanya yang inferior tidak sebaik milikmu. Tunggu kudanya. Ishak mengangguk lagi dan lagi. Mr. Wade, apa yang Anda katakan sangat masuk akal. Saya telah diajari. Charlie melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, kamu telah berkultivasi di Aurous Hill selama bertahun-tahun. Saya yakin Anda dapat memahami hal ini. Bahkan jika Anda tidak ingin memahaminya untuk sementara waktu, Anda dapat mengetahuinya dengan jelas dengan satu kalimat. Pada saat ini, Paul, yang tidak melakukan apa-apa dengan gelas anggur tidak jauh, benar-benar memandang Charlie dengan kagum. Dia merasa bahwa Charlie telah menyegarkan kembali kesannya tentang dirinya. Karena dia tidak menyangka bahwa seluruh orang kelas atas di Aurous Hill bahkan akan menghormati Charlie. Orang yang mengikuti Charlie dan berbisik padanya saat ini adalah juru bicara keluarga Wade di Aurous Hill. Bahkan dia sangat menghormati Charlie, yang menunjukkan seberapa besar pengaruh Charlie di Aurous Hill. Pada saat ini, seseorang di aula perjamuan tiba-tiba berteriak, Tuan muda ketiga dari keluarga Eastcliff Kevin ada di sini. Kalimat ini menyebabkan keributan di seluruh ruang perjamuan. Keluarga Eastcliff Kevin dapat menempati peringkat 10 teratas dalam kekuatan Eastcliff, dengan total aset lebih dari 500 miliar, latar belakang keluarga yang dalam, dan kekuatan yang superior. Dari segi ukuran aset saja, keluarga Kevin setidaknya 5 kali lipat dari keluarga Song. Tuan muda ketiga dari keluarga Kevin tiba-tiba datang ke Aurous Hill untuk menghadiri pesta ulang tahun keluarga Nona Song. Ini membuat semua orang merasakan rasa yang tidak biasa. Beberapa orang bahkan berseru, apakah keluarga Kevin ingin menikah dengan keluarga Song? Beberapa orang juga berkata, sangat mungkin bahwa Nona Song begitu cantik, temperamental, dan mampu, tetapi di mata keluarga besar Eastcliff, dia jelas merupakan menantu yang baik. Ishak berkata kepada Charlie, Mr. Wade sebagai tuan muda ketiga dari keluarga Kevin sebenarnya cukup baik di keluarga Kevin. Charlie bertanya dengan penuh minat, bagaimana? Ishak menjelaskan, keluarga Kevin memiliki 4 laki-laki di generasi sebelumnya. Masing-masing memiliki setidaknya 2 anak, dan masing-masing memiliki seorang putra. Tuan muda ketiga ini adalah anak tunggal dari anak kedua dari keluarga Kevin. Ketiga, tapi kekuatan dan pengaruh bisa menduduki peringkat kedua. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, sepertinya keluarga Kevin ingin menggunakan kuda kelas menengah mereka untuk melawan kuda unggulan keluarga Song. Ishak tersenyum tipis dan berkata, kurasa Nona Song mungkin tidak bisa melihatnya. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu mengatakan ini? Ishak berkata dengan sungguh-sungguh, Mr. Wade Anda seharusnya tidak gagal untuk melihatnya. Di mata Nona Song, itu selalu bersinar bagimu, seorang pria. Aku yakin Nona Song pasti sangat menyukaimu. Bangunlah, apalagi tuan muda ketiga dari keluarga Kevin, bahkan jika semua tuan muda dari keluarga Kevin bertambah, itu tidak sebaik kamu dalam hal ini. Charlie melambaikan tangannya dan berkata, di masa depan, tolong jangan katakan hal seperti ini. Nona Warnia belum menikah, dan saya sudah menikah. Jika Anda mengucapkan kata-kata seperti ini, itu akan memengaruhi reputasinya. Memahami. Ishak mengangguk dan berkata, Mr. Wade jangan khawatir, aku juga akan memberitahumu itu. Bab 1193. Segera, seorang pemuda berpakaian bagus masuk, dikelilingi oleh keluarga Song. Honor dan ayahnya Tianming telah mengikuti sisi pemuda itu, tampil sangat rajin. Pastor Song dan Warnia juga mengikuti, tetapi ekspresinya agak dingin. Charlie memandang pemuda itu, dia berusia sekitar 27 atau 28 tahun, ekspresinya sangat arogan. Ishak di samping berkata dengan tenang, saya melihat tuan muda ketiga dari keluarga Kevin, sepertinya naga datang ke kolam ikan.
Dia pasti tidak akan membayangkan bahwa kamu, naga asli, tinggal di kolam ikan kecil di Aurous Hill ini. Charlie tersenyum sedikit, tidak mengomentari apa yang dia katakan. Faktanya, Charlie tidak peduli. Yang lain mengudara di depannya. Tidak peduli seberapa besar udara orang lain, itu adalah urusan mereka sendiri. Selama mereka tidak memprovokasi mereka untuk berpura-pura menjadi kuat, mereka tidak repot-repot mengendalikannya. Kerumunan berseru, dan tidak ada yang menyangka tuan muda ketiga dari keluarga Kevin benar-benar akan datang. Di antara mereka, banyak keluarga miskin yang ingin menjalin hubungan dengan keluarga Kevin. Mereka memandang tuan muda ketiga dari keluarga Kevin, seperti kucing yang rakus melihat ikan. Keluarga Song menemani tuan muda ketiga dari keluarga Kevin ke ruang perjamuan. Penatua Song memimpin untuk menuntunnya ke Charlie, dan dengan hormat memperkenalkan Charlie, berkata, "Tuan muda ketiga, ini adalah tuan terkenal Charlie Wade dari Aurous Hill. Dia adalah penyelamat Song, sama seperti Anda, bakat muda dan naga di antara orang-orang." Tuan muda ketiga dari keluarga Kevin memandang Charlie, dan merasa bahwa anak ini tampaknya tidak memiliki hal-hal hebat, dan dia tidak lebih dari orang biasa dalam pakaiannya. Tuan muda ketiga dari keluarga Kevin hendak mencibir Charlie dengan jijik, tapi dia tidak menyangka bahwa dengan pandangan sekilas, Claire melihat Ishak. Tuan muda ketiga dari keluarga Kevin secara alami tahu Ishak, lagi pula, Ishak milik keluarga Wade. Selain itu, kekuatan keluarga Wade jauh lebih kuat daripada keluarga Kevin. Bahkan keluarga Kevin ingin menjilat keluarga Wade, jadi dia terkejut melihat Ishak di sini. Lalu dia melihat ke arah Charlie lagi, dan tiba-tiba merasa bahwa Ishak ada di sini. Anak ini bernama Wade, jadi apakah dia akan menjadi tuan muda dari keluarga Wade? Memikirkan hal ini, tuan muda ketiga dari keluarga Kevin berkata kepada Charlie dengan sopan, "Oh, ternyata Charlie, yang mendongak lama sekali. Beberapa waktu yang lalu, saya ingin mengunjungi rumah Wade, tetapi keinginan saya tidak tercapai. Saya tidak berharap untuk melihatnya di sini." Charlie tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Pria ini seharusnya mengakui orang yang salah. Saya bukan tuan muda dari keluarga Wade, tapi nama keluarga saya Wade." Tuan muda ketiga dari keluarga Kevin buru-buru melihat Ishak, dan bertanya dengan hormat, "Mr. Ishak, Anda dari keluarga Wade. Bukankah ini tuan muda dari keluarga Wade?" Ishak tersenyum dan berkata, "Anda juga telah mendengar Tuan Wade mengatakan bahwa dia kebetulan memiliki nama belakang Wade." Tuan muda ketiga keluarga Kevin mengangguk, dan ketika dia melihat Charlie, matanya penuh dengan jijik. Bab 1194. Seorang yang disebut Tuan Feather Wade berani membandingkan dirinya dengan dia, apakah dia brengsek? Memikirkan hal ini, dia terlalu malas untuk berbicara dengan Charlie lagi, memeluk Ishak, dan tersenyum, "Aku tidak menyangka Tuan Ishak ada di sini hari ini. Saya berencana mengunjungi Shangri-La besok." Ishak berkata dengan enteng, "Tuan muda ketiga sopan. Aku bertanya-tanya mengapa tuan muda ketiga punya waktu untuk datang ke Aurous Hill?" Tuan muda ketiga dari keluarga Kevin melirik Warnia dan berkata sambil tersenyum, "Adikku dan Nona Warnia adalah teman sekelas di luar negeri saat itu. Kali ini saya datang ke Aurous Hill untuk membicarakan kerjasama dengan keluarga Song. Saya awalnya berencana untuk datang dalam 2 hari. Tapi kudengar hari ini adalah hari ulang tahun Miss Warnia, jadi aku datang ke sini lebih awal." Dengan itu, dia mengeluarkan kotak hadiah yang sangat indah dari sakunya. Setelah membukanya, kalung rubi mengkilap muncul di dalamnya. Dia berkata kepada Warnia, "Nona Warnia, saya pribadi memilih kalung ini untuk Anda. Rubi alami dari Afrika." Semua orang melihat ke dalam kotak satu demi satu, dan melihat bahwa ada kalung yang indah di dalam kotak itu, yang juga bertatahkan batu rubi jernih hampir seukuran telur. Banyak orang yang hadir tanpa sadar berseru. Semua orang juga tahu barangnya, tahu bahwa rubi ini sangat berharga. Melihat semua orang dikejutkan oleh kalung rubinya, tuan muda ketiga dari keluarga Kevin tersenyum penuh kemenangan dan berkata, "Nona Warnia juga harus tahu bahwa rubi adalah yang termahal dari semua batu permata. Harganya 1 karat di dunia. Ini akan dijual seharga puluhan ribu, terutama untuk rubi yang sangat murni, dan memiliki 26 karat. Saya juga menemukan perhiasan master terbaik Tiffany, memoles permata ini, dan menyelesaikan pengaturannya. Harga yang satu ini lebih dari 20 juta dolar Amerika, dan saya harap Nona Warnia akan menyukainya." Banyak orang iri, matanya hampir putus.
Sungguh luar biasa menerima hadiah $20 juta pada hari ulang tahun. Tapi Warnia sama sekali tidak tertarik dengan kalung itu. Dia berkata dengan tenang, Emerson, kalung ini terlalu mahal, aku tidak bisa mengambilnya. Adakah yang tidak bisa kamu ambil? Tuan muda ketiga dari keluarga Kevin berkata sambil tersenyum, itu tidak lebih dari seutas kalung. Bagi keluarga Kevin, itu hanya setetes air dalam ember. Menurutku kalung ini sangat cocok dengan temperamen Nona Warnia, jadi aku membelikannya sebagai hadiah untukmu, jadi kamu tidak perlu bersikap sopan kepadaku, terima saja. Warnia berkata dengan wajah serius, Tuan San, kamu terlalu sopan. Seperti kata pepatah, Anda tidak bisa diberi imbalan apa-apa. Bagaimana saya bisa menerima hadiah semahal itu dari Anda? Aku mengambilnya untukmu, tapi tolong ambil kalung ini kembali. Tuan muda ketiga dari keluarga Kevin tiba-tiba tampak sedikit murung, dan bertanya kepadanya, Nona Song, mengapa Anda dan saya begitu sopan? Kali ini, tidak hanya untuk ulang tahun Anda, tetapi juga untuk kerjasama yang mendalam dengan keluarga Song Anda. Anda jika pada awalnya sangat sopan, bagaimana kerjasama ini bisa berlanjut? Honor di samping buru-buru berkata, Warnia, apa yang kamu inginkan? Tuan muda ketiga memberi Anda hadiah yang begitu bagus, bagaimana Anda bisa mengabaikan kerja keras Tuan muda ketiga? Jangan terburu-buru. Ayah kehormatan Tianming juga mengangguk lagi dan lagi, Warnia, jangan lihat itu. Siapapun yang memberikan hadiah sebesar itu pada hari ulang tahun akan sangat dermawan. Warnia berkata dengan keras kepala, saya tahu bahwa hadiah dari Tuan muda ketiga sangat murah hati, dan saya sangat berterima kasih, tetapi saya benar-benar tidak dapat menerima hadiah yang begitu berharga. Mohon maafkan saya. Ini adalah masalah prinsip pribadi saya, bukan untuk Tuan muda ketiga atau jika Anda memiliki komentar tentang kalung ini, tolong jangan salah paham. Kakek Song juga keluar saat ini dan berkata, Tuan San, hadiahmu memang terlalu mahal. Warnia malu menerimanya. Itu normal. Mohon maafkan saya. Tuan muda ketiga dari keluarga Kevin mengerutkan kening dan bertanya, Tuan Song, apakah Anda dan Nona Warnia meremehkan saya atau keluarga Kevin kita? Bab 1195. Tuan muda ketiga dari keluarga Kevin tiba-tiba mulai menyerang, membuat kakek Song merasa cukup sulit. Dia tahu bahwa keluarga Song tidak sekuat keluarga Eastcliff Kevin, jadi dia berhati-hati dan sopan, tetapi kesopanannya hanya karena kesopanan, dan dia tidak benar-benar ingin mengambil kesempatan ini untuk membangun hubungan dengan Kevin. Keluarga. Bagaimanapun, Tuan tua telah melihat segalanya dalam angin dan hujan dalam hidupnya, sehingga dia dapat melihat sekilas apa tujuan Tuan muda ketiga dari keluarga Kevin datang ke sini hari ini. Terlepas dari bagaimana keluarga Kevin ingin bekerja sama dengan keluarga Song, Tuan muda ketiga dari keluarga Kevin pasti punya ide tentang cucunya Warnia. Kalau dibiarkan begitu saja, jika keluarga Kevin benar-benar ingin menikah dengan keluarga Song, sudah terlambat baginya untuk bersemangat. Tapi sekarang dia benar-benar tidak tertarik pada mereka. Karena di mata Pak Song, calon cucu terbaik adalah Pak Wade yang memang dekat dengannya. Jika Tuan Charlie bisa menjadi cucu iparnya, dia tidak akan mau berubah bahkan jika dia orang terkaya di dunia. Yang lebih langka lagi, cucunya juga terpikat dengan Pak Wade. Jika bukan karena pil peremajaan Tuan Wade, saya khawatir dia akan mati sekarang, jadi bagaimana dia bisa memiliki postur tubuh yang sehat? Jadi di mata Emerson, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa dibandingkan dengan Charlie. Karena yang bisa dihadirkan Charlie kepadanya adalah kehidupan yang berharga. Ketika Tianming di sebelahnya melihat ini, dia takut ayahnya akan menyinggung Tuan muda Kevin, jadi dia bergegas ke depan dan berkata, Oh, terima kasih banyak, Tuan Kevin. Hadiah ini sangat mahal, saya pasti menyukai Warnia juga, tetapi karakter anak ini relatif membosankan dan tidak berbicara dengan baik, jadi saya, sebagai paman, membawanya untuk menerima hadiah ini, dan berterima kasih kepada Pak Kevin untuknya. Warnia masih ingin berbicara, tetapi lagu Tuan tua mengedipkan mata padanya. Tuan Song berbisik di telinganya, dengar, jangan pukul pria tersenyum itu dengan tanganmu, ayo terima dulu, lalu kembalikan padanya secara pribadi setelah jamuan makan. Warnia menganggukkan kepalanya saat melihat kakek itu berkata begitu. Kemudian, Tuan muda ketiga dari keluarga Kevin, ditemani oleh Tianming dan Honor, memasuki ruang perjamuan dan duduk.
Tuan muda ketiga dari keluarga Kevin memiliki pandangan di atas, dan dia memiliki hati untuk semua orang dan menolaknya. Dia hanya menyapa Ishak, Ishak, duduk bersama. Ishak ingin melihat Charlie secara tidak sadar, tetapi dia ingat bahwa Charlie tidak ingin mengungkapkan identitasnya, dan dia benar-benar tidak cocok karena terlalu banyak berkomunikasi secara terbuka dengannya. Tepat ketika dia hendak menolak tuan muda ketiga dari keluarga Kevin, Tuan Song tua di samping berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, ayo berkumpul." Ada 6 meja di ruang perjamuan, tapi salah satunya adalah meja tamu utama. Seperti namanya, meja tamu utama adalah tempat tuan rumah menjamu tamu-tamu terhormat. Tuan tua keluarga Song, bersama Tianming, Honor, dan Warnia, duduk di kursi tamu 10 kursi. 6 kursi yang tersisa akan diurutkan berdasarkan senioritas berdasarkan kekuatan setiap orang yang hadir. Ayah dan anak Tianming dan Honor secara alami mengundang tuan muda ketiga dari keluarga Kevin untuk duduk, dan Song mengundang Charlie untuk juga duduk di meja ini. 4 kursi sisanya diberikan kepada Ishak, Doris, Tailai dan Qin Gang. Meskipun kekuatan Solomon White tidak buruk, dia lebih buruk dari Qin Gang, jadi dia tidak bisa duduk di kursi tamu utama. Little Chili, meskipun Auswei ingin bersama ayahnya, duduk di meja yang sama dengan Tuan Wade.